Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, selalu luar biasa di dalam Tuhan. Saya akan share slide saya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, katanya bagian kedua sebulan lagi. Ya, sebetulnya saya rencananya sharing bagian kedua dari topik ini sebulan lagi. Tapi ternyata sebulan lagi itu saya ada acara kongres ahli ilmu penyakit dalam di Bali, sehingga jadwal yang seharusnya saya di sini itu saya akan bergereja di Gesim Bali. Jadi Noni mau ikut mungkin? Iya, jadi akhirnya dengan arahan Bapak Rohani, maka hari ini kita akan masuk dalam bagian yang kedua dari topik The Challenge of God's Special Grace. Oke, kita akan kembali memperkatakan pembimbing dari topik ini. Dan seperti biasa saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Kita memperkatakan dengan suara keras agar alam roh mendengar deklarasi kita, Markus 10 ayat 45. Kita katakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Silakan duduk, amin. Silakan duduk. Ya, ini adalah perikop yang memuat ayat nats pemimpin kita, dan sebetulnya kita sudah membaca ini minggu lalu, tapi saya mengajak kita untuk sekali lagi membaca karena firman Tuhan setiap diulang selalu ada berkat untuk kita. Saya akan membaca bagian yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca bagian yang genap. Saya mulai dari ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Kami kasih Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kamu terima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima. Tetapi kalau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus menghormati mereka lalu berkata, mana tahu bahwa mereka yang disebut dari bangsa-bangsa, mereka hanya dengan anak manusia dan dosa-dosanya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang menguasai yang akan, hendaklah ia menjadi musuh semuanya. Ayat 45 bersama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Kita sudah membahas satu demi satu ayat ini minggu lalu. Saya tidak ulang. Jadi saya tayangkan sehingga supaya kita kembali ingat bahwa 3 ayat pertama ini, 35, 36, 37 menceritakan bagaimana 2 murid Yesus datang curi start, mau minta sesuatu. Kemarin selesai ibadah, kakak Yosua bilang, Bu dokter, itu dia, itu si ini curi start. belum sudah ada lagi yang curi start. Bercanda tentunya. Mereka mau minta sesuatu, curi start. Itu di 3 ayat pertama. Dan 3 ayat kedua, Tuhan Yesus berkata, bukan aku yang menentukan, tapi yang menentukan adalah apa yang kita lakukan. Apakah kita akan duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Ini kan murid-murid tadinya menyangka Yesus akan menjadi raja secara fisik di kerajaan Israel di bumi, dan mereka pengen jadi perdana menteri, pengen jadi wakil raja, pengen punya kedudukan yang istimewa. Tapi Tuhan bilang enggak.
Tuhan bukan akan menjadi raja di dunia, tapi dia akan menjadi raja di kerajaan sorga. Dan posisi kita di sana bukan ditentukan oleh kita minta apa, tapi bagaimana kita merespon firman-Nya. Dalam saya ada cerita sharing saya di tahun lalu bulan September tentang mahkota kemuliaan. Dalam surat Petrus itu, syarat untuk mendapat mahkota kemuliaan adalah menggembalakan kawanan domba Allah. Dan dalam Matius di Amanat Agung, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengajarkan, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka ketahuilah, baru ada janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini perintah, ini yang harus kita responi, baru nanti ditetapkan kita akan pada posisi apa. Jangan mau jadi perabot kayu dan batu, jangan mau. Jadilah perabot emas yang berguna bagi kerajaan sorga. Allah Bapa memberikan amanat agung kepada kita. Ajarlah mereka melakukan. Saya merespon perintah Bapa saya ini. Saya menyampaikan kepada murid-murid saya. Setiap ada kelompok IPD masuk, selalu bertemu dengan saya pelayanan pribadi, saya sampaikan, Bapak saya menyuruh saya memuridkan kalian, mengajarkan kepada kalian, melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Dan saudara, kalau kita menjadi pengajar, kalau kita mengajar, ini juga buat kalian, kalau kalian nanti mengajar firman kepada pasien, mengajar firman kepada keluarga, kalau kita mengajar, pastikan bahwa ini dari Bapak Rohani, ajaran dan kelakuan harus seirama. Jangan kita mengajar ini itu sesuai firman begitu ideal, tapi lalu kelakuan kita tidak seperti itu. Sebab itu ini di Matius 23 ayat 2. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Mereka ini siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat pandai mengajar. Ya, mereka memang ahli di situ, yang namanya juga ahli. Tapi kehidupan mereka tidak sama. Tadi dalam ibadah pembukaan Pastor Jerry mengatakan sesat. Kita sedang bicara tentang jangan sesat. Sesat adalah apa yang kita terima dan apa yang kita lakukan tidak sama. Itu sesat. Kita harus sama, konsisten apa yang kita ajarkan dan apa yang kita lakukan. Orang benar bukan hanya bisa mengajar atau membagi pengetahuan yang benar, tapi juga wajib membagi kehidupan, perbuatan. Saya diikuti oleh murid-murid saya setiap hari, dari pagi sampai sore. Saya bicara begini di mimbar. Mereka melihat bagaimana saya sehari-hari dengan pasien. Oh, pasien banyak yang menjengkelkan. Apakah saya gampang terpancing emosi? Apakah kalau pasien mulai banyak maunya, kita tetap bisa sabar? Mereka melihat dari pagi sampai sore. Bahkan bukan cuma pasien yang bisa menjengkelkan, kadang-kadang murid-murid juga bisa menjengkelkan. Belajar sabar itu sangat-sangat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma ngomong dalam 2 jam ibadah di sini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang melihat, bukan cuma orang melihat, sorga melihat apakah kita memang hidup kita sama dengan apa yang kita katakan. Ini juga masih dalam inspirasi Bapak Rohani. Pengakuan dan kelakuan itu harus sama. Tadi dalam ibadah pembukaan juga 1 Yohanes 2 ayat 6 ini muncul. Barang siapa mengatakan, ini harus kita hafal dan harus betul-betul kita hidupi ayat ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Dan karakteristik orang Kristen sejati adalah antara pengakuan dan kelakuannya harus sama. Sama seperti Kristus telah hidup, bukan sama dengan dunia. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita sama dengan dunia atau sama dengan Kristus hidup? 3 ayat berikutnya Tuhan Yesus selalu, karena kan murid-muridnya mulai ribut, 2 orang sudah curi start, lalu yang lain mau marah. Lalu Tuhan mau ajarkan pada mereka, kerajaan dunia beda dengan kerajaan surga. Di kerajaan dunia pemerintah memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tapi kamu kalau mau jadi besar harus jadi pelayan. Di kerajaan dunia, orang mau jadi besar
dengan cara dunia, tapi di kerajaan surga orang mau jadi besar harus menjadi pelayan. Harus menjadi, jangan ingin dilayani, harus mau jadi pelayan. Orang mau jadi terkemuka harus mau menjadi hamba. Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa tema tahunan kita di 2-3 tahun yang lalu adalah born slave. Benar-benar hamba itu nggak punya hak loh. Ini yang dimaksud dengan hamba di born slave ini kan hamba yang paling rendah kedudukannya, budak lebih tepatnya, yang sudah dibeli dengan harga tunai. Itulah kita. Saya pernah share ini bahwa saya setiap kali pelayanan pribadi dengan Koas, kita kan janji bertemu di Zoom. Beberapa kali saya sudah hadir di Zoom sesuai janji. Koasnya belum datang. Kalau dalam kondisi normal, bukan pelayanan, kalau dalam acara ilmiah, kita sudah hadir, koasnya belum datang, itu pasti pasti buruk lah koas itu. Pasti dia akan kita laporkan ke kampus dan pasti akan berpengaruh di nilai. Tidak ada koas yang berani tidak datang saat kita sudah datang. Pasti mereka sudah standby, selalu, setiap acara ilmiah selalu. Tapi dalam pelayanan pribadi beberapa kali saya sudah ada, dia belum ada. Saya tunggu sampai 5 menit, 10 menit, 15 menit, belum ada. Tentu saja dalam hati saya, kalau saya menaruh posisi saya sebagai guru dari anak itu, saya bisa hukum dong dia gitu ya. Tapi saya katakan, kamu hamba, saya hamba. Hamba tidak punya hak, tidak punya hak untuk komplain, untuk marah. Amin. Saya katakan belajar menjadi hamba itu di sini. Saat saya bertemu dengan murid yang seperti itu, saya belajar jadi hamba. Saya hubungi dia, akhirnya dia muncul, tapi luar biasa pekerjaan Roh Kudus ya. Sesudah pelayanan pribadi itu dia menangis dan dia bilang, dokter sebetulnya tadinya kan alasannya koneksi, selalu alasan murid kan koneksi jelek. Tapi dia bilang, dokter tadinya sebetulnya saya memang tidak mau, saya takut. Tapi sekarang dia betul-betul diubahkan. Dia betul-betul diubahkan dan dia mengalami banyak hal selama di IPD Koja, di gereja ini yang betul-betul membuat dia berubah dari sebelumnya. Itulah kalau kita mau tunduk taat dan menempatkan posisi kita sebagai hamba, tujuan Tuhan bisa tercapai. Tapi kalau kita mau taruh kita dalam posisiku sebagai guru, aku akan memarahi murid itu, selesai. Tidak akan terjadi perubahan dalam hidup. Di kerajaan surga kita bukannya dilayani, tapi kita melayani. Inilah perbedaannya kerajaan surga dengan kerajaan dunia. Dan karena itu ayat pembimbing kita tadi mengatakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Kita masuk dalam topik God's common grace versus God's special grace. Minggu lalu sudah saya katakan sebetulnya grace ini, mau common grace, mau special grace, kita benar-benar tidak layak untuk terima. Kita nggak punya hak apa-apa, kita tidak punya kelebihan apa-apa, kita nggak punya jasa apa-apa untuk Allah berikan kepada kita. Tadi pagi ada sarapan, kita bisa berjalan ke rumah Tuhan ini, ada matahari, ada udara, semua itu kan benar-benar hanya anugerah. Tapi Tuhan berikan karena Dia begitu mengasihi kita. What? Kita mulai dari what? God common grace dan God special grace. Apa kelebihan dari God special grace dibandingkan dengan God common grace? Kita akan lihat satu demi satu. Ini pengajaran dari Bapak Rohani bahwa God special grace itu punya keunggulan, punya excellent dibandingkan dengan yang common grace. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 poin. Kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dari poin yang pertama. Di dalam God common grace, manusia bisa punya kesadaran akan kehidupan yang baik dan buruk. Bisa. Kita bisa mengenal orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dia lemah lembut. Bisa. Sedangkan orang yang di dalam Tuhan aja bisa gampang marah. Lemah lembut. Bisa selalu senyum. Bisa. Murah hati. Bisa.
Kalian koas-koas kan sekarang lagi sama saya, kalau di lantai 11 ada cleaning service-nya yang namanya depan F itu, dia kan selalu senyum loh. Perhatikan kalau kita datang, sebelum dia ngomong sama kita dia senyum dulu. Itu luar biasa keren seperti itu. Saya juga pernah waktu itu di mana ya, di Italia kalau nggak salah. Guide kami, tour guide kami itu selalu senyum sebelum ngomong. Itu menyenangkan banget. Orang-orang yang seperti itu nggak harus kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan juga bisa punya sifat seperti itu. Iya. Bisa. Memang sifatnya kan itu menyenangkan. Coba kita nanti belajar, kita sebelum ngomong senyum dulu. Itu menyenangkan banget. Lemah lembut. Ada orang, saya punya teman waktu SMA, lemah lembut banget. Padahal dia bukan anak Tuhan, tapi memang lemah lembut. Mungkin saya nggak tahu kalau di luar dari pertemuan dengan saya, tapi selama saya sama-sama dengan dia, saya nggak pernah lihat dia emosi marah. Memang lemah lembut bisa di dalam Common Grace. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa punya sifat-sifat murah hati. Apalagi kalau soal kemurahan, ada agama tetangga kita, balance keseimbangan mana yang lebih besar antara amal dan dosa. Kalau amalnya lebih besar dari dosa yang dilakukan, masuk surga. Orang pasti berlomba-lomba untuk murah hati, untuk amal. Dalam Common Grace bisa, tetapi di dalam Special Grace tidak cukup hanya baik, tidak cukup hanya lemah lembut, senyum, murah hati, tapi di dalam Special Grace kita harus sadar akan dosa dan ketidakmampuan manusia berhenti berbuat dosa. Dosa bukan ini pengajaran Pak Surjadi di Bintang Kris Rumah Sakit Koja. Definisi dosa, sesuatu yang meleset, miring, terbalik, terpisah dari sumber hidup yang secara teologis berarti mati. Waktu saya masih belum di posisi Tuhan di sini, saya sering bertanya-tanya setiap tindakan-tindakan saya terkait sama diri sendiri. Ini dosa bukan? Karena kan ada yang seperti abu-abu, kalau membunuh, mencuri, udahlah nggak usah ngomong, itu kan pasti dosa. Oleh negara juga itu dihukum. Tapi kalau yang tipis-tipis, dulu saya pernah cerita di sini, hobi saya menari. Saya dulu kan suka sekali berdansa dengan orang yang, karena suami saya nih seperti pohon kayu kakunya, sama sekali nggak bisa berdansa. Dulu saya selalu berdansa dengan sesama dokter yang lain atau koas. Koas saya banyak yang pintar-pintar yang lentur. Jadi saya mau salsa, mau cha-cha, mau jive, mau merengue, saya senang dansa dengan koas. Kemudian saya tanya ke Bapak Rohani, apakah ini salah atau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Karena kita kan sering bilang, begitu aja masa salah, begitu aja masa dosa. tapi untuk masalah berdansa, Bapak Rohani jelas mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kamu sudah PDP. Ketika itu saya masih PDP. Tidak boleh. Banyak hal yang kalau kita pikir, ini masa salah. Urusannya kalau kita di dalam Special Grace, bukan salah atau benar, bukan dosa atau tidak dosa, tapi memuliakan Allah atau enggak ya, meleset atau enggak ya. Begitu meleset itu menjadi dosa. Begitu terpisah dari sumber hidup itu menjadi dosa. Mati secara teologis artinya mati. Di dalam Special Grace kita bisa sadar ini dosa. Di dalam Common Grace kita masih merasa nggak apa-apa gitu. Dalam Special Grace kita masih bisa sadar ini dosa. Dan di dalam Special Grace kita bisa berhenti berbuat dosa. Bagaimana saya berhenti untuk marah? Bisa berhenti. Di dalam Special Grace bisa berhenti. Kedua, dalam Common Grace ada kesadaran akan adanya kuasa yang melampaui kemampuan hidup manusia, kuasa yang adikodrati, kuasa yang supranatural. Sadar, semua agama mengakui ada kekuatan ilahi, walaupun nama ilahinya beda-beda. Ada yang namanya Allah, ada yang namanya lain, tapi tetap semua mengakui ada kekuatan yang supranatural dari manusia yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Tapi tidak semua kenal dengan Allahnya itu, nggak semua kenal. Paulus suatu ketika lagi jalan-jalan di Athena, dia melihat, ini dalam Kisah Rasul 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan aku melihat barang-barang pujaanmu,
Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Wow, jadi mereka menyembah Allah yang memang mereka bilang Allah yang tidak dikenal. Itulah kata Paulus, apa yang kamu sembah tanpa kamu mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Di dalam special grace, manusia mencari Allah nggak ketemu. Maka Allah yang berinisiatif memulai mencari manusia. Itu di special grace. Allah yang mencari manusia. Karena manusia tidak pernah bisa menemukan Allah, maka Allah mencari manusia dan menunjukkan pribadinya kepada manusia. Maka bisa ketemu karena Allah yang mencari, Allah yang berinisiatif di dalam special grace. Ini kayaknya ini pertanyaan dari salah seorang murid saya dalam pelayanan pribadi. Kayaknya masih grup yang sekarang. Dokter, apakah benar agama yang paling sempurna itu agama yang paling terakhir? Nah, itu pertanyaannya. Saya sih nggak mencatat ini siapa yang nanya. Tapi terus karena kan agama dalam sejarah agama Kristen bukan yang terakhir datang kan. Manusia sejak terpisah dari Tuhan Allah di Kejadian 3, manusia terpisah dari Tuhan Allah, manusia berusaha kembali kepada Allah dengan segala cara, dengan segala agama, macam-macam agama tujuannya sama, kembali kepada Allah. Tapi tidak pernah berhasil. Usaha manusia karena manusia penuh dosa tidak bisa bertemu dengan Allah yang Maha Suci. Semua usaha manusia pasti gagal. Karena manusia tidak pernah bisa menemukan Allah, maka Allah yang turun mencari manusia dan menunjukkan pribadinya kepada manusia. Allah yang turun, Yesus yang datang, dan Yesus yang bisa menghubungkan kembali Allah dengan manusia. Maka Yesus datang tidak pernah bawa agama. Dia datang bawa hidupnya sendiri. Amen. Hidupnya untuk menggantikan kita. Amen. Hidupnya untuk menebus kita dari dosa sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Itu bukan agama. Minggu lalu kan kita sudah belajar bahwa yang namanya Kristen itu sebetulnya sebutan dari orang-orang Antioquia ketika melihat hidupnya murid-murid Yesus. Kok mirip Yesus? Maka mereka disebut Kristen. Bukan, itu nggak ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan agama kepadamu, namanya adalah agama ini. Nggak ada. Makanya dalam nats pembimbing kita tadi, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Lalu kepada murid yang tadi saya bilang gini, kan ditanya, apakah benar agama yang terakhir itu yang paling sempurna? Saya bilang gini, Tuhan Yesus tidak pernah bawa agama. Apakah kamu pernah baca di keempat Injil Yesus menyebut agama? Pernah baca? Keempat Injil kan yang memuat kisah hidup Yesus kan di keempat Injil. Sebetulnya yang agak menggelitik bagi saya adalah setiap pelayanan pribadi dengan murid-murid saya. Umumnya jawabnya kalau saya tanya tentang firman, umumnya jawabnya, maaf dokter, saya sangat jarang baca Alkitab. Umumnya jawabnya begitu. Jadi kalau memang jarang baca Alkitab, pasti pemahamannya nggak benar. Ini adalah ayat favorit mama saya. Matius 22 ayat 27, mama saya sangat suka menyebut ini. Kalau dia pelayanan dengan murid-murid papa saya. Saya pernah cerita bahwa papa saya guru, punya banyak murid. Lalu mama saya memang menggilir murid-murid papa saya datang ke rumah. Dulu kan belum ada online. Datang ke rumah untuk melayani, memperkenalkan Yesus kepada mereka, dan itu yang kemudian menjadi inspirasi bagi saya untuk semua murid-murid saya juga saya perkenalkan kepada kehidupan di dalam Yesus dan pertumbuhan dalam kerajaan Allah. Saya bilang kepada murid saya, kamu sesat, kamu nggak ngerti karena memang nggak baca Alkitab. Harus baca Alkitab, berhenti untuk bolong-bolong baca Alkitab. Siapa yang seminggu ini nggak bolong-bolong? Ada yang berani angkat tangan? Ini murid-murid. Kalau yang ini jemaat sih saya sudah tahu. Murid-murid, ada yang berani angkat tangan seminggu ini nggak bolong-bolong? Mulai sekarang mengatakan. Kalau tidak, kita akan sesat terus. Kita nggak ngerti terus. Kita harus memutuskan Allah firman itu yang paling prioritas dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, Common Grace tidak menghapus dosa dan pelanggaran manusia kepada Allah. Di Perjanjian Lama, kalau kita baca kisah Musa, bangsa Israel
Gunung Sinai, Musa disuruh naik ke atas kan, 40 hari 40 malam. Di situ kan Tuhan mengajar semua, memberikan semua apa yang dia mau menjadi hukum-hukum, aturan-aturan bagi bangsa Israel karena ini bangsa pilihan Allah. Termasuk tentang korban bakaran. Korban bakaran itu kan untuk menghapus, menutupi dosa saat itu. Jadi imam itu ada yang namanya imam yang selalu mempersembahkan tiap hari ada hewan yang disembelih, lalu dinaikkan di mezbah, darahnya tercurah, dan itu yang menutupi dosa manusia tiap hari saat itu. Tapi sesudah kita mengenal Yesus Kristus, dia dinaikkan di salib, dia mengucurkan darahnya, satu kali dia menghapuskan dosa kita. Itu di special grace. Di common grace, kebaikan kita mau menghapus dosa kita dengan segala kebaikan amal ibadah kita. Bahkan dikatakan dalam Yesaya, demikian kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kesalahan kita aja dibilang kain kotor, apalagi kejahatan kita betapa lebih kotor. Kita tidak akan bisa, manusia tidak akan bisa menutupi dosa-dosanya dengan kebaikan atau apapun. Lalu dalam special grace, Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib mengucurkan darahnya, dia menghapus dosa dan mematikan kuasa dosa. Dalam Ibrani, Paulus mengajarkan jemaat Ibrani tidak seperti imam-imam besar lain yang tiap hari harus mempersembahkan korban. Di zaman Musa tiap hari imam itu mempersembahkan korban. Ada selalu domba yang disembelih untuk menutup dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itulah special grace. Amin. Dan bukan hanya menghapus dosa, mematikan kuasa dosa. Kuasa dosa dimatikan. Maka kita nggak bisa bilang saya nggak bisa kalau nggak bisa. Kita diberi kemampuan untuk mematikan kuasa dosa. Makanya di Kolose 3 ayat 5 ini sering sekali diucapkan dari mimbar ini, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, karena kita bisa. Amin. Kita bisa mematikan. Kita jangan merengek-rengek sama Tuhan begini, Tuhan tolong aku hapuskan, cabut sifat marahku, cabut sifat egoisku, cabut sifat malasku. Nggak bisa. Matikan sendiri, kata firman. Matikan sendiri. Aduh berat banget dong. Masa kita disuruh matikan sifat-sifat kita sendiri? Berat banget. Di sharing saya sebelum ini, saya pernah memperkatakan, mengajak kita mempercayai ya 1 Yohanes 5 ayat 3, kalimat paling terakhir, perintah-perintahnya itu tidak berat. Mematikan tidak berat. Itu perintah. Berat tidak berat. Kalau kita katakan saya orang percaya, maka percayalah dengan firman ini. Percayalah bahwa perintahnya tidak berat. Percayalah bahwa kita bisa mematikan kedagingan kita. Percayalah, bisa. Bisa. Ini inspirasi Bapak Rohani. Anugerah special grace itu menaklukkan dosa. Dosa takluk sama special grace. Amin. Manusia diciptakan dengan keberadaan dasar yang tinggi, serupa dengan Allah. Ini ketika di Kejadian 1 dan 2, Adam Hawa bersama-sama dengan Allah. Mereka harusnya terus pada posisi itu. Tapi Kejadian 3, kejatuhan manusia. Dosa merusak dan merasuk. Dan anugerah Allah di perjanjian baru, Tuhan Yesus yang menggantikan kita sehingga kita bisa kembali diposisikan pada posisi yang mulia itu. Maka pada common grace, manusia tidak mampu berhenti berbuat dosa. Pada special grace, manusia mampu berhenti berbuat dosa. Manusia mampu mematikan kuasa dosa karena dia bersama-sama dengan Yesus. Ada kuasa yang kita miliki untuk mematikan kuasa dosa. Amin. Keempat, common grace hanya untuk memelihara manusia supaya tidak semakin jauh dari Allah. Ini inspirasi Bapak Rohani. Jika anugerah Allah dicabut dari bumi, celakalah semua makhluk hidup. Saya memikirkan begini, Allah memelihara ciptaannya. Saya pernah cerita bahwa saya suka dengan bumi antariksa. Saya suka di planetarium menyaksikan planet-planet, galaksi-galaksi. Saya membayangkan, karena itu kan semuanya berputar ya.
Saya bayangkan sedetik saja Allah berhenti mengatur putaran-putaran itu, apa yang terjadi? Tabrakan planet sama planet, galaksi sama galaksi, hancur dunia ini. Makanya kalau Allah mencabut anugerahnya, sedetik saja dia berhenti mengamati kita, habis. Kejahatan akan semakin jahat, dosa akan semakin luar biasa kalau Allah tidak menjaga ciptaannya dengan common grace. Kenapa Allah masih membiarkan orang hidup dalam common grace? Kenapa? Kan kita sudah jelas punya terima Tuhan Yesus, kita tinggal dipanggil, Tuhan Yesus cepat datang saja, selesai kita hidup berbahagia selama-lamanya di surga, begitu kan? Kenapa masih belum? Dalam surah Petrus dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi dia sabar terhadap kamu. Dia sabar karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau di sini, di rumah Tuhan ini masih ada yang ragu-ragu, saya ini sudah di special grace atau masih di common grace, jangan buang waktu lagi, ambil keputusan sekarang, masuk dalam special grace. Karena kesempatan ini, kairos Tuhan ini tidak untuk seterusnya, ada batasnya, ada saatnya di mana tidak ada kesempatan lagi. Ini Allah masih kasih kesempatan. Jangan sampai kita tidak masuk dalam special grace. Amin. Dalam special grace, kalau tadi common grace hanya memelihara manusia biar nggak semakin jauh dari Allah. Dalam special grace, manusia terhubung kembali dengan Allah. Ini slide-nya Pastor Yu. Dosa memutuskan hubungan manusia dengan Allah, tapi Kristus menghubungkan kembali manusia dengan Allah. Ketika manusia diciptakan, ini Adam ketika diciptakan oleh Allah di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam mulutnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mula-mula Tuhan membentuk dari debu tanah. Ketika itu belum ada kehidupan, debu tanah. Makanya kalau kita tidak hidup lagi, kita debu tanah. Kalau kita nggak hidup, kita debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas hidup, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena ada nafas hidup yang terus-menerus dihembuskan, kita menjadi makhluk yang hidup. Kalau nafas hidup itu berhenti, kita juga berhenti. Dan nafas hidup itu yang membuat kita terhubung dengan Allah. Karena itu, kita terus-menerus membutuhkan firman. Firman itu yang membuat kita terus terhubung dengan Allah. Kalau berhenti, kita akan dikatakan dalam definisi sorga, kita dikatakan mati. Dalam definisi sorga, kalau tidak ada nafas hidup yang terus-menerus menghubungkan kita dengan Allah, sorga menilai kita mati. Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa membuat hidup yang tadinya zoe berubah jadi hidup yang berkeriapan. Hidup yang berkeriapan ini hidup yang bios, yang Bapak Rohani bilang 2 minggu yang lalu, berakhir di kekekalan bersama dengan yang bertanduk berekor itu. Tuhan Yesus dalam special grace membuat kita terhubung kembali. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci terbelah 2. Kita baca di Markus 15 ayat 38. Tirai bait suci itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang yang bisa masuk ruang maha kudus hanya imam besar, tapi yang rakyat jelata nggak bisa. Dan di situ ada bait, ada tabut perjanjian. Di situ kehadiran Allah. Jadi dengan tirai terbelah 2, kita bisa langsung bertemu dengan Allah. Tidak usah lewat imam besar lagi. Kita bisa langsung terhubung dengan Allah karena Yesus sudah menggantikan kita. Amin. Dosa memisahkan manusia dari Allah, tapi Yesus Kristus menghubungkan kembali manusia dengan Allah. Dan ini hanya oleh anugerah, hanya oleh special grace. Ada murid yang nanya sama saya, dokter, apa motivasi Tuhan Yesus? Ada motivasi lain nggak? Tuhan Yesus mau begitu menderita, menggantikan kita agar kita bisa selamat.
ada motivasi lain nggak selain karena dia mengasihi kita? Waduh, pertanyaannya, terus saya bilang tidak ada motivasi lain, dia karena dia mengasihi kita, sangat mengasihi kita, maka dia mau begitu menderita untuk bisa menebus kita. Amin. Membuat kita kembali terkoneksi dengan Allah. Amin. Terkoneksi berarti kita harus tiap-tiap hari mendapat firman, karena firman adalah Allah sendiri. Firman datang setiap hari dan kita juga menaikkan doa-doa kita kepada Allah setiap hari. Ada koneksi. Firman datang dan kita berdoa kepada Allah. Ini yang membuat kita terhubung. Ini yang membuat kita oleh surga dinilai hidup. Kelima, common grace tidak mampu membangun pengertian manusia untuk memahami kehendak Allah. Memahami kehendak Allah itu gampang apa sulit? Saat kita siap-siap mau ke gereja, Tuhan mau saya pakai baju merah atau baju hitam? Ketika mau melangkah, Tuhan mau saya melangkah kiri dulu apa kanan dulu? Tuhan mau saya nanti makan siang di mall ini atau mall ini? Memahami kehendak Allah sulit. Saya nggak tahu Tuhan mau yang mana. Dalam special grace sanggup membangun dan memampukan manusia untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah di bumi. Dalam Efesus 5 ayat 17, Paulus katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini ada kata tetapi sebagai kata penghubung, artinya menghubungkan bodoh dan mengerti kehendak Tuhan. Artinya orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan didefinisikan bodoh. Nggak mengerti kehendak Tuhan, definisinya bodoh. Ini pertumbuhan yang sudah saya tayangkan slide ini minggu lalu. Saat kita lahir baru, kita bayi rohani. Ya, bayi, apakah bayi bisa mengerti kehendak bapaknya? Ya enggak lah, bayi cuma nangis, merengek, minta dikasih makan, diam, senyum. Cuma nggak ngerti kehendak bapaknya. Tapi kita kan harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh, dan kalau kita sudah dewasa rohani tahu kehendak bapaknya. Waktu kita masih bayi rohani, kita memang terdefinisi bodoh, ya, karena kita belum tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita. Tapi sesudah kita dewasa rohani, maka kita harus bertumbuhlah dalam kasih karunia, kata Petrus. Bertumbuh supaya kita bisa mencapai dewasa rohani dan kita bisa tahu kehendak Bapa dan kita bisa melakukan kehendak Bapa kita. Amin. Keenam, dalam common grace, gaya hidup kita adalah gaya hidup duniawi yang materialistik dan hedonistik. Materialistik, ini saya baca definisi dari adalah mementingkan materi. Orang yang cenderung fokus pada kepemilikan barang, kekayaan, hal-hal yang bersifat fisik. Itu kalau dalam bahasa gaul, matre lu. Kita bilang lu matre. Kenapa kamu pilih cowok yang itu bukan cowok yang satu? Yang itu kaya, matre ya. Kenapa kamu pilih cewek yang itu bukan cewek yang sama? Karena wajahnya cantik, itu fisik ya. Nggak lihat di dalamnya ada roh Tuhan apa tidak. Itu fisik, itu materialistis. Dan hedonistik adalah berasal dari bahasa Yunani hedon, artinya kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang fokus mencari kesenangan terus, mencari kepuasan terus. Talita pernah 1 tahun hidup hedonistik. Untung ditarik ke sini oleh Bapak Rohani. Hanya mencari kesenangan, nggak mikirin kuliah lagi, hanya bersenang-senang terus. Aduh, saya pusing. Untung sudah kembali sekarang ke sini. Kita mau Tuhan atau mau harta? Ini orang muda yang kaya ini sudah berkali-kali saya kutip, Bapak Rohana juga kutip. Saat dia dihadapkan oleh pilihan, mau pilih Yesus atau mau pilih harta, dia pilih harta loh. Bodoh ya. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Harta ternyata merupakan daya tarik yang sangat kuat yang bisa membuat kita tidak memilih Tuhan. Luar biasa. Banyak orang mengaku percayakan hidupnya pada Tuhan. Saya mau mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Ngomongnya begitu. Saya percaya kepada Tuhan. Tetapi sangat sulit dipisahkan dari hartanya. Begitu saya sering ceritakan dulu sebelum saya di reposisi di gereja ini. Kalau untuk memberi untuk Tuhan, saya pelit.
perpuluhan ya pasti saya berikan, uang persembahan pasti saya berikan. Tapi kalau lalu kemudian ada pembangunan gereja, ada biaya sekolah hamba Tuhan, aduh, uang kan susah dicari ya. Tetapi sejak Tuhan mereposisi saya sangat bersuka cita kalau Bapak Rohani mengatakan gereja di sini butuh biaya pembangunan, hamba Tuhan ini butuh biaya untuk sekolah. Saya sangat bersuka cita karena saya tahu untuk apa Tuhan memberkati saya. Amin. Terpisah dari harta atau dari Tuhan. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Gunanya. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengembalikan nyawanya? Ada. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percaya nggak dengan kalimat ini? Dahulukan kerajaan Allah. Dahulukan baca Alkitab tiap hari. Dahulukan menanyakan kehendak Tuhan. Dahulukan mencari kebenaran firman. Nanti semuanya akan ditambahkan kok. Percaya nggak dengan firman ini? Orang gampang bilang, oh saya percaya Tuhan. Tapi dengan pernyataan ini, nggak semua percaya loh. Orang muda yang kaya itu langsung pergi. Dia memilih hartanya. Dalam special grace membangun gaya hidup kerajaan. Membangun gaya hidup kerajaan Allah. Ini adalah slide-nya Pastor Rio dalam pemuritan dengan koas. Gaya hidup kerajaan Tuhan Yesus ajarkan di 3 pasal dalam Matius 5, 6, 7. Ketika dia khotbah di bukit, Tuhan Yesus kan ada ceritanya khotbah di bukit. Dia dalam 3 pasal dilaporkan oleh Matius. Dia mengajarkan apa saja gaya hidup kerajaan. Bagaimana memberi, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana kekhawatiran. Itu semuanya kalau kita lakukan, kalau kita bawa turun nilai-nilai kerajaan itu ke kehidupan kita, maka kita membawa kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang membawa nilai-nilai kerajaan yang dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Dalam special grace kita membawa nilai-nilai kerajaan, dan di tempat kita kerja, di tempat kita beraktivitas, kita menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Ketujuh, common grace berpusat pada uang. Kita pastor kesayangan saya boleh mengiringi kita. Ingat lagu ini? Biar nggak ngantuk ya. Kita nyanyi dulu. Saya sudah lama sharing saya nggak ada nyanyi. Masih ingat lagunya ya? Nanti kita saut-sautan. Ini yang sebelah sini. Apa yang dicari orang yang sebelah sini? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, uang, uang. Baru sama-sama. Bukan Tuhan Yesus. Ayo bangun semua, biar nggak ngantuk. Berdiri semua. Mula-mula kita yang baik pertama, lalu kita berikan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Yang di sini harus dicari orang firman. Yang harus dicari orang firman. Yang harus dicari orang siang malam pagi petang. Firman, firman, firman. Sama-sama. Firman Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk. Ngantuknya udah hilang ya. Common grace berpusat pada uang, sedangkan special grace berpusat pada Kristus. Dan yang ke-8 terakhir, common grace berakhir di kematian tanpa Kristus. Ngeri ya? Ujung dari common grace adalah berakhir di kematian tanpa Kristus. Sedangkan special grace
tidak berhenti pada pengalaman pertobatan dan dilahirkan kembali, tapi terus berkelanjutan selamanya. Selamanya. Ini inspirasi Bapak Rohani. Anugerah khusus Allah itu yang putih paling bawah. Anugerah khusus Allah itu tidak berhenti pada pengalaman pertobatan dan dilahirkan kembali, tapi terus berkelanjutan selamanya. Namun anugerah umum berakhir di kematian tanpa Kristus. Karena itu kita harus memastikan kita ada di special grace dan Yesus menjadi center, menjadi pusat dalam kehidupan. Sekarang kita masuk di why. Kenapa kita harus beralih dari common grace ke special grace? Kemarin kita sudah bahas ini dari khotbah Bapak Rohani seminggu sebelumnya lagi. Kita tidak mau hanya hidup bius. Kita sudah memastikan kita berhenti hidup bius. Kalau kita membandingkan kehidupan kita di dunia selama 80 tahun, bandingkan dengan kehidupan kita selama-lamanya. Selamakah 80 tahun itu? Ini kan perkiraan ya. Manton Masun mengatakan hidup manusia mungkin 70, mungkin 80, ada juga sih yang 90, mungkin ada juga yang 100, tapi rata-rata 80. Bandingkan selama-lamanya dengan saat kita hidup di dunia ini. Karena pernah ada murid saya bertanya gini, dokter, kenapa sih orang Kristen itu mau menderita pikul salib? Kenapa kok mau? Kok mau? Itu pertanyaannya yang saya kok mau ya? Saya bilang gini, kamu bandingkan ya, kalau kita selama 80 tahun di dunia ini menderita pikul salib, tapi selama-lamanya di kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa. Bandingkan dengan terbalik, 80 tahun di dunia ini bersenang-senang seperti kisah Lazarus sama orang kaya yang lalu kemudian mati. Itu saya sudah sampaikan di sekian sharing yang lalu. 80 tahun bersenang-senang, hedonisme seperti tadi kasar tahun yang lalu. Tapi selama-lamanya bersama dengan si berpadu berekor. Pilih yang mana? Saya suruh murid saya pilih yang mana? Terpaksa dengan lirih dia bilang ini, ya terpaksa sih pilih yang pertama, dokter. Kalau pilihannya hanya 2, pilih yang pertama terpaksa. 80 tahun gak ada apa-apanya dibanding dengan selama-lamanya. Tapi puji Tuhan dalam special grace kita di dunia ini hidup berkelimpahan dan kita di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Inilah special grace. Special grace. Sedangkan kalau selama 80 tahun kita senang-senang, tapi selama-lamanya di kekekalan sebelah, itu common grace. Common grace. Memang diberkati selama hidup di dunia, diberkati, tapi ujung-ujungnya kekekalan bersama dengan tetangga sebelah, itu common grace. Nah, ada nggak yang paling atas ini? Hidupnya jatuh bangun, hidupnya menderita, penuh-penuhan, tapi sudah terima Yesus sih. Jadi nanti di surga sih ketemu Yesus. Tapi hidupnya penuh pergumulan, gak bahagia. Saya bilang apa ini? Kesian deh lu. Ada nggak orang Kristen? Ada. Sudah terima Yesus, tapi tidak mengalami hidup yang berkemenangan, mengeluh terus. Jatuh, pindah-pindah gereja. Saya nggak bertumbuh di sini pindah. Saya nggak bertumbuh di sini pindah. Nggak ada puas-puasnya. Kasihan deh lu. Karena di dalam special grace kita mendapati dua-duanya. Di dunia ini kita hidup berkelimpahan, di surga kita bersama Allah Bapa. Maka kita harus pindah dari common grace ke special grace. Dan jangan pilih model yang pertama ya. Kasihan dulu. Slide Bapak Rohani yang tadi, yang ayat Roma 8 ayat 32 mengatakan gini, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin dia membiarkan kita hidup menderita selama 80 tahun? Gak mungkin. Dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Dia gak menyayangkan anaknya sendiri kok. Bagaimana mungkin dia gak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita? Percaya gak dengan janji ini? Kalau kita bilang kita percaya, yang kita percayai janji ini. Bukan sekedar percaya seperti Yakobus kemarin ya.
Iblis sudah percaya, tapi dia tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita harus mempercayakan hidup kepada Tuhan, artinya janji-janji seperti ini kita jadikan kehidupan kita. Amin. Sekarang how? Bagaimana bisa pindah ke special grace? Ini slide ini sudah saya tayangkan minggu lalu, bahwa Allah memang sudah memindahkan kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita harus pindah, dan itu namanya kita lahir baru. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan sesudah lahir baru kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, dari bayi rohani harus sampai dewasa rohani. Karena Allah hanya kompromi ketika kita masih bayi iyalah nggak apa-apa, bayi nyusahin kita senang, keluarga senang. Tapi kalau bayi terus, bertahun-tahun bayi terus, udah ngerepotin, nggak bisa dipakai sebagai teman sekerja Allah, nggak bisa masuk dalam pelayanan, nggak bisa dikasih senjata peperangan Tuhan, nggak bisa. Bayi hanya bisa ngerepotin. Kita harus bertumbuh, harus menjadi dewasa. Bertumbuhlah dalam kasih karunia yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan kita sudah terima Yesus, kita harus bertumbuh dan beradaptasi. Tidak cukup hanya tinggal dalam Dia, harus terjadi proses pertumbuhan. Dan bertumbuh adalah proses yang terjadi terus menerus. Saya katakan pada koas murid saya, tidak hanya 2 bulan di sini, tidak, harus terus menerus bertumbuh itu. Amin. Tinggal dalam Dia, tidak boleh keluar masuk ya, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak keluar masuk ya, jangan tergoda oleh siasat iblis menawarkan kesenangan sementara. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Anugerah tidak mentolerir dosa. Satu lagi, dan berhenti bertumbuh. Kita nggak boleh keluar masuk, dan kita nggak boleh berhenti bertumbuh. Berhenti bertumbuh, ranting yang tidak berbuah dipotong. Pohon ara yang tidak berbuah ditebang. Allah nggak mau pohon itu hanya kelihatan daunnya saja. Allah mau ada buah. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Bayi rohani harus bertumbuh menjadi dewasa rohani, baru bisa masuk dalam area pelayanan. Karena pelayanan itu peperangan. Kita tidak bisa masih membawa sifat bayi kekanak-kanakan, nggak penuh ngambek, penuh minta diperhatikan, tapi kita masuk di peperangan, nggak bisa. Kita pasti akan terluka sendiri dan kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Harus bertumbuh. Dan untuk bisa bertumbuh, pertama harus diajar. Anak harus diajar. Kalau nggak diajar, anak jadi kurang ajar. Harus diajar. Mula-mula diajar cara gosok gigi, diajar cara lipat baju, diajar cara makan, semua diajar. Sesudah jadi koas, saya ajar cara fungsi asites, saya ajar cara membuat susunan pengobatan bagi pasien, diajar. Kita harus diajar untuk bisa menjadi dewasa. Selain diajar, kita harus dilatih dengan exercise. Olahragawan dilatih angkat besi, dilatih biar ototnya kuat, lari biar ototnya kuat. Latihan sangat kita perlukan supaya kita kuat. Selain dilatih, kita harus didisiplin. Kalau salah ya dihukum, terima aja. Kalau emang salah dihukum, jangan berbuat lagi. Dilatih, diajar, didisiplin itu sangat penting untuk bisa membuat kita bertumbuh jadi dewasa rohani. Caranya bagaimana? Lewat pemuritan. Sebelum saya masuk ke gereja ini, saya nggak kenal tuh pemuritan. Gereja saya yang lama nggak ada pemuritan. Saya masuk di sini, saya mulai ikut pemuritan. Koas sekarang angkatan 61. Dari koas angkatan pertama sampai angkatan 61, pemuritan saya ikut terus. Waktu dulu angkatan 1 sampai 20-an dengan Bapak Rohana. Kita masih di Maharaja. Berikutnya dengan Pastor Pierre sampai 30-an. Sesudah angkatan 30-an sampai sekarang dengan Pastor Yu. Saya selalu ikut. Ketika dengan Bapak Rohani topiknya pemuritannya ada diulang juga dengan jemaat. Dengan jemaat juga ada.
tapi tidak begitu intens waktu masa lalu. Makanya saya senang sekali kembaran saya menggalakkan pemuritan belakangan ini, karena pemuritan sangat penting. Sangat penting. Saya didewasakan lewat pemuritan di gereja ini. Sebelumnya saya tidak ngerti apa-apa, saya bodoh dalam hal rohani, saya bodoh. Tapi dengan pemuritan, saya pelan-pelan mulai tahu apa rencana Allah dalam hidup saya. Dan saat saya diajar, dilatih, didisiplin, Tuhan pelan-pelan mulai mengubah. Selera saya berubah, kegemaran saya berubah. Tadinya saya tuh suka dengar musik, lagu-lagu yang bikin emosi kita. Aduh, sekarang saya nggak, ngapain saya dengar lagu-lagu yang seperti itu? Rugi. Saya dulu suka dansa-dansa dengan koas, sekarang tidak. Saya lebih suka duduk membaca firman, karena itu yang menyegarkan jiwa saya. Saya lebih suka pemuritan di rumah Bapak Rohani daripada jalan-jalan kemana yang hanya menyenangkan fisik saja. Selera kita berubah. Apa yang kita, dan sejak saya jadi menceritakan saya dulu punya penyakit. Saya pernah cerita di sini sih. Saya dulu punya sakit lambung. Sebelum saya jadi ahli lambung, saya tuh sakit lambung yang parah. Tapi sesudah saya didewasakan di sini, hilang saja penyakit saya itu, hilang saja. Tuhan sembuhkan begitu saja. Luar biasa. Saya percaya semua kita di rumah Tuhan ini, kalau kita terus ikut pemuritan, diajar, dilatih, didisiplin, kita bisa menjadi dewasa rohani, masuk area pelayanan, masuk peperangan rohani, dan kita baru bisa bilang, aku lebih dari pemenang. Kalau kita sudah bisa memegang senjata perang itu. Amin. Dan satu lagi, untuk tinggal dalam Dia, untuk bertumbuh, untuk beradaptasi, do it yourself. Jangan nebeng, jangan titip, datang sendiri. Ini inspirasi Bapak Rohani yang belakangan ini. Tuhan Yesus berkata, siapa haus, datang kepadaku dan minum. Ini inspirasi Bapak Rohani. Pada hari ini, Yohanes 7 ayat 37. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya tidak mungkin bisa dipuaskan karena ada orang lain yang menggantikan saya minum, mewakili saya yang haus. Saya sangat diberkati dengan pernyataan ini. Kegiatan lain, beberapa waktu yang lalu saya harus datang rapat. Tapi saya sedang mengerjakan endoskopi. Saya tidak bisa membelah diri kan. Saya lagi mengerjakan pasien sejumlah ini masih banyak. Saya tidak bisa datang rapat. Saya minta junior saya mewakili. Bisa. Rapat bisa diwakili, junior saya mewakili saya hadir di rapat, nanti dia melapor apa yang diomongin di rapat, apa keputusan rapat, itu bisa diwakili, rapat bisa diwakili. Kalau saya mau membeli sesuatu tapi saya nggak sempat, saya bisa minta tolong rekanan saya beliin itu, saya bisa titip, bisa. Tapi untuk mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan, mendapatkan firman hidup, mendapatkan air hidup, mendapatkan roti hidup, kita harus datang sendiri, kita harus minum sendiri, kita harus makan sendiri, nggak bisa titip. Suami saya pernah bercanda sih, bilang gini, nanti kalau mama terangkat ke surga, aku pegang kakinya. Sebenarnya aku ikut kakinya. Nggak bisa. Sendiri-sendiri. Nggak bisa nebeng. Sendiri-sendiri. Ini selain Bapak Rohani juga, ini cucu beliau. Kita tidak bisa diwakili orang lain untuk menghilangkan rasa haus kita sendiri. Bahkan anak balita sekalipun sadar, tahu kalau dia harus minum sendiri menghilangkan rasa hausnya. Nggak bisa diwakili oleh orang tuanya, nggak bisa. Saya sendiri yang bertanggung jawab atas kemajuan rohani saya atau kesuaman rohani saya. Kita di rumah Tuhan ini, saya selalu katakan makanan rohani kita TKTP. TKTP itu istilah kami di rumah sakit, makanan tinggi kalori, tinggi protein. Untuk menyehatkan orang, kita kasih makanan TKTP. Di rumah Tuhan ini makanan rohani kita TKTP. Tapi kita mau makan atau tidak, kita mau minum atau tidak, itu kita sendiri punya urusan. Nggak bisa nebeng, nggak bisa. Harus kita sendiri. Do it yourself. Amin. Jangan sakit ya. Orang sakit selalu bilang, dokter saya nggak nafsu makan.
Jangan sampai kita nggak punya selera untuk makan firman. Jangan sampai kita nggak punya selera untuk minum air kehidupan. Jangan sampai kita nggak punya kerinduan untuk baca firman. Itu namanya sakit. Kalau sakit, kita nggak punya kerinduan baca firman, kita akan semakin jauh, semakin jauh dari Allah. Jangan sakit. Roma 12 ayat 11 berkata, jangan hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan kendor, jangan sakit, jangan hilang selera untuk semangat baca Alkitab. Gairahkan dirimu, jangan kendor, menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Saya sangat senang di gereja di rumah Tuhan ini. Ada kebiasaan, kalau kita merespon firman, kita akan bilang, amin, ya amin. Saya tanya ke Bapak Rohani, itu dari mana? Ternyata dari Nehemia ini. Ketika Imam Ezra memuji Tuhan, orang-orang jemaat mengangkat tangan menyambut dengan amin, amin. Ini yang sangat menggairahkan kita untuk merespon firman. Dan firman itu kalau kita respon amin, ya amin, amin, maka firman itu akan betul-betul menjadi hidup dalam hidup kita. Karena firman itu hidup. Firman itu bukan sekedar barisan kata-kata, bukan. Firman itu hidup. Firman itu Allah sendiri. Responi firman. Jangan kendor, menyala-nyala dalam Tuhan. Jangan mau sakit rohani. Jangan mau nggak nafsu makan. Jangan mau. Jangan mau jadi pasien rohani. Bergairah, sehat di dalam Tuhan agar kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam konklusi. 1. Grace selalu undeserving. Kita sebetulnya tidak layak, tapi Tuhan berikan. Ada common grace, ada special grace. Kita tetap sangat bersyukur dengan common grace, tapi terlebih lagi kita bersyukur untuk special grace. Kita harus memutuskan berhenti hidup bias. Kita harus memutuskan pindah dari common grace ke special grace. Kita harus lahir baru, tinggal dalam Dia, bertumbuh dan beradaptasi. Dan terakhir, kita harus datang sendiri dan minum untuk kehidupan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang, yang mengajar kami Tuhan, betapa besarnya anugerah-Mu, betapa besarnya anugerah-Mu, baik common grace maupun special grace.